يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يستركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطل ويا أهل النبذ ويا أهل النور أما بعد. Para rawuh sedaya yang menuju, alhamdulillah setelah libur sekian lama dari Ramadan hingga Idul Fitri hingga saat ini, alhamdulillah kita semua diberi umur panjang, sehat walafiat. Semoga betul-betul kita dijaga oleh Allah dari segala mara bahaya yang zahir ataupun yang batin. Berkah daripada rotib yang kita baca tadi, semoga betul-betul kita dijauhkan dari mara bahaya, dari virus yang zahir maupun yang batin. Bibarakatil Habib Abdul Haddad. Amin Allahumma amin. Insyaallah mugi-mugi selamat sedaya. Kita sampai pada al-hikmatul tsaminah. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid-darin amin. Idza radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu anhu idza fataha laka wijhatun min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tahdihi ilaihi mimma huwa muriduhu 'alaik. Idza fataha, ketika Allah sudah membuka laka untuk kamu wijhatun, penghadapan, bagian minat ta'arufi, dari pengenalannya. Kalau Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada seorang hambanya, fala tubali ma'aha, maka jangan kamu peduli ma'aha, beserta penghadapan dari Allah tersebut, anqalla amaluk, sedikitnya amalmu. Fa innahu ma fataha laka, maka sesungguhnya Allah tidak membuka pengenalan tersebut kepadamu kecuali wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik, kecuali memang Allah berkehendak ingin memperkenalkan dirinya kepadamu. Alam ta'lam, tidakkah engkau tahu, anna ta'arrufa, sesungguhnya pengenalan huwa muridu alaik, Allah yang menghendakinya untuk kamu. Wal a'malu anta muhdiha ilaih, sedangkan perbuatan amal soleh itu hadiah dari engkau ilaihi, kepada Allah. Wa aina ma tahdi ilaih, dan mana sesuatu yang engkau hadiahkan kepada Allah kalau dibanding mimma huwa muridu alaik, daripada Allah yang mendatangkannya untuk kamu. Ini hikmah, maknanya dalam. Jadi tapi kita kaji sesuai akal kita aja. Kalau digali ini sangat dalam sekali. Intinya orang itu bisa kenal sama Allah itu ada dua jalan. Sama halnya orang itu bisa dekat kepada Allah atau kenal Allah, itu dua jalan. Begitu juga orang itu bisa dekat kepada orang yang ingin dia dekati atau dia kenali, itu kan juga dua cara. Misalkan kita pengen dekat sama si fulan, orang itu orangnya masya Allah, saya pengen dekat sama dia. Dua cara, ada dua cara. Pertama apa? Cara yang umum, kita yang dekat sama dia, datang ke dia, silaturahmi, lama-lama kenal, dekat. Ini cara umum. Ada cara yang kedua, dia yang tiba-tiba ngundang kita, suruh datang terus ke rumahnya. Tiba-tiba dia pengen kita kenal. Kok pas saya ingin kenal dia ngundang saya, diundang terus malah. Kan ada dua cara itu. Begitu juga manusia ini bisa kenal sama Allah, artinya bisa menggapai ridho Allah, bisa memperoleh anugerah dan ampunan Allah. Itu ada dua cara. Yang pertama adalah thariqatul ijtiba, cara pilihan dari Allah.
Jadi Allah yang memilih untuk kenal dengan hambanya. Oh, kalau ini luar biasa ini. Jadi Allah yang membuka pintu pengenalan kepada hamba tersebut yang dia pilih. Dan ini hak prerogatif dari Allah, hak khusus bagi Allah. Terserah dia mau membuka pintu pengenalan ini kepada siapapun dari hambanya yang dia kehendaki. Maksudnya pribon? Maksudnya kalau Allah sudah membuka pintu pengenalan atau makrifatnya kepada hambanya ini ibadahnya sedikit tapi jadi wong selamat. Biasanya kan orang itu kalau pengen selamat ibadahnya harus banyak, tapi ada hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah seumur hidupnya itu tidak pernah ibadah bahkan bisa selamat mlebu surga. Ini namanya thariqatul ijtibah. Cara di mana Allah yang pengen dikenal dan dekat sama hamba tersebut. Dan ini sudah berjalan, berlalu, berlaku dari zaman-zaman sebelumnya. Zaman nabi-nabi dulu sudah ada. Contoh yang jelas di Al-Quran itu Saharatu Fir'aun, juru sihirnya Fir'aun. Itu ada 15.000 tukang sihir. Fir'aun itu makanya ngaku Tuhan karena dia punya tim sihirnya itu, ahli sihirnya itu 15.000 orang. Ahli sihir paling jago, dikumpulkan jagoan-jagoan sihir itu sampai 15.000 orang. Saharatu Fir'aun ini, singkat cerita, Fir'aun nantang sama Nabi Musa di alun-alun. Ayo kumpul, nanti kamu adu sama anak buahku tukang sihir. Singkat cerita kan diadu tuh sihirnya. Yang menarik, Saharatu Fir'aun, tim sihirnya Fir'aun ini, ketika mereka yang jumlahnya 15.000 orang itu membawa tali dan tongkat, ketua daripada timnya itu, bayangno Pak, 15.000. Sekarang mulia ini berapa? Cuman berapa ribu? Ini tim sihirnya, belum rakyatnya ini. Tim sihirnya tok, belum pengawalnya, belum prajuritnya. Kerajaannya Fir'aun itu betul-betul besar sekali. Ini baru tukang sihirnya. Belum prajurit kopralnya, polisi ini, tentara nih, kalau sekarang tentaranya itu. Nah, bayangkan penguasa yang betul-betul kuat luar biasa. Rakyatnya walah tambah akeh menang. Tukang sihir tok 15.000. Ada riwayat mengatakan 30.000 sekian tukang sihirnya itu. Asisten-asistennya. Nek sing inti 15.000. Bayangno. Makanya ngaku Tuhan. Iso sembarang soalnya. Tidak pernah sakit. Watuk aja tidak pernah. 400 tahun atau 300 tahun. Sampai ngaku Tuhan. Ini ketika Saharatu Fir'aun kumpul, tukang sihirnya dikumpulkan 15.000 orang ini diadu sama Nabi Musa. Mereka bawa tali dan tongkat. Sebelum duel itu terjadi, pemimpin tukang sihirnya ini ngomong sama Nabi Musa, dan ini diabadikan di Al-Quran. Ya Musa, wahai Musa, imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Wahai Musa, engkau dulu yang maju menampilkan kehebatanmu atau kami? Kamu dulu apa kami? Terserah engkau wahai Musa. Nawari dulu. Punya sopan sidik mbek Nabi Musa. Nah, akhirnya Nabi Musa udah kalian dulu. Bener. Mereka semua bawa tali, bawa tongkat. Itu dilempar dua-duanya. 15.000, bayangno. Tali, tongkat 15.000. Berarti kan 30.000 benda itu. Dilempar langsung jadi ular besar, semuanya jadi ular membumbung tinggi sampai tindih-tindihan sampai ke atas langit. Saking banyaknya, menggunung begitu tinggi. Sampai yang lihat mundur semua, kaget, takut semua. Ular yang begitu hebat. Banyak 30.000 dan besar-besar sampai kayak gedung tinggi, kayak gunung sudah. Akhirnya Nabi Musa kemudian melempar tongkatnya, dan tongkatnya Nabi Musa jadi ular yang besar dan memakan seluruh ular yang ada. Anehnya perut daripada
tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular tadi tidak melembung sama sekali. Sudah makan ular sak gunung tapi perutnya nggak ada melembung sama sekali, kayak nggak makan apa-apa. Akhirnya si ketua tukang sihirnya, wah kalau ini bukan sihir, ini mukjizat. Kalau sihir pasti melembung. Ini enggak sihir, ini mukjizat. Enggak ada yang bisa seperti ini kecuali utusan Allah, benar-benar diutus oleh pencipta alam semesta. Akhirnya mereka beriman sama Nabi Musa, dan akhirnya dibunuh sama Fir'aun, dihukum mati sama Fir'aun. Belum sempat ibadah tapi beriman dan masuk surga. Ini nama istiba. Ada orang-orang di dunia ini yang amalnya sedikit, bahkan tidak amal, tapi sudah masuk surga. Ini namanya thariqatul istiba, pilihan dari Allah. Banyak juga hadis yang menerangkan seperti ini. Ada hadis yang masyhur, perempuan ahli berzina, seumur hidupnya zina, dari mudanya udah pelacur kelas berat, zina tok, melacurkan dirinya tok. Akhirnya suatu ketika perempuan ini lewat ketemu sama anjing yang lagi kehausan. Anjing ini mau mau meninggal karena kehausan. Mau minum air di depannya sumur, anjing ini tidak bisa karena airnya agak dalam. Dia tergeletak di situ, hampir meninggal, hampir mati anjing itu. Perempuan ini lewat, kasihannya anjing ini. Kemudian sepatunya dicopot sama dia, diambilkan air dan diminumi anjing itu. Subhanallah, gara-gara ini akhirnya dia jadi orang yang selamat, diampuni sama Allah. Karena kasih sayang, amal yang sedikit sayang sama hewan, padahal najis mughalladhah, tapi karena rasa sayangnya terhadap sesama makhluknya Allah. Sebagaimana hadis Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmati, sayangi yang ada di bumi ini. Apapun makhluknya Allah yang ada di bumi ini, sayangi, agar yang ada di langit, para malaikat, kita juga disayang nanti sama mereka. Sayangi penduduk bumi, agar penghuni langit, para malaikat juga sayang sama kita, jadi orang yang selamat nantinya. Kita orang itu kalau bengis, ya nanti ketemu malaikat Israel, malaikat bengis juga sama dia. Subhanallah, perempuan ini ahli dosa besar. Gara-gara satu amal itu ternyata diterima sama Allah, akhirnya jadi orang selamat masuk surga. Di hadis tersebut Rasulullah menceritakan perempuan ini gara-gara itu masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya thariqatul ijtiba. Sebagaimana di Al-Qur'an, Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Allah yang memilih kepadanya orang-orang yang ia kehendaki. Tapi itu khusus yang dipilih oleh Allah. Jangan kita gagal paham akhirnya niru. Kadang-kadang orang tuh gitu kok. Kamu kok nggak sholat? Nggak apa-apa. Mau di hadis tuh ada kok. Minumin najis mughalladhah, anjing diminum masuk surga. Lalu berapa banyak orang yang tak kasih minum, tak kasih makan, yatim piatu, tak bantu semua. Saya tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu ibadah. Mau minumnya anjing aja surga, apalagi saya. Ini namanya orang yang ketipu. Loh, kamu sudah ada jaminan atau dipilih sama Allah? Tidak ada. Kok berani? Nah, ya kalau kamu termasuk orang yang dipilih sama Allah, termasuk orang yang berada di nomor satu, cara nomor satu, Allah yang pengen milih kamu termasuk pada? Tidak ada jaminan, makanya jangan main-main. Kalau ada cerita-cerita semacam itu, tiru rahmatnya. Kalau ada anjing, ada apa, ditiru rahmat sama hewan, apalagi manusia. Ditiru itunya, jangan niru maksiatnya. Kadang-kadang orang tuh gagal fokus gitu. Ditakut ada orang seperti itu. Mas, kamu kok gak sembahyang ini apa? Kakak adik ini. Kakak diinget, kenapa tidak sholat? Oh, bu surga ini gampang. Ini namanya orang ketipu. Kalau dengar hadis, dengar cerita itu ambil yang positifnya. Kalau dosa-dosa yang dilakukan orang itu melakukan dosa, tapi masuk surga gara-gara ini. Jangan kamu tiru dosanya. Karena dia termasuk hamba yang dipilih oleh Allah, sedangkan kita belum ada jaminan menjadi hamba yang dipilih oleh Allah. Ya. Karena itu memang ada orang-orang di dunia ini yang Allah
pengen menghendaki untuk mengenalkan diri kepada dia, artinya membuka ampunan, membuka surga kepada dia tanpa dia beramal. Di akhir hayatnya bisa membaca syahadat, di akhir hayatnya dia bertobat, kemudian di akhirat diampuni semua oleh Allah dan dimasukkan surga. Ada orang-orang seperti itu, memang ada. Di antaranya lagi ada namanya Ibrahim bin Adham. Itu ulama terkenal itu. Ibrahim bin Adham itu di kitab Al-Fawaidul Mukhtarah, Fudail bin Iyad, bukan Ibrahim bin Adham, Fudail bin Iyad itu kan ulama terkenal. Itu dulunya rampok, hidupnya rampok sana, rampok sini. Kalau sekarang tuh bajingan kelas kakap sudah. Subhanallah. Suatu ketika dia mau merampok, naik ke pagar, dengar ada orang baca Quran. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah tiba waktunya orang-orang yang beriman itu khusyuk hatinya, tunduk kepada Allah. Kan orang Arab jadi paham artinya. Ayat itu seperti itu. Pas naik itu kemudian dia bergetar. Turun tobat jadi ulama, jadi wali besar. Subhanallah, hidupnya habis maksiat. Sepuh-sepuh tua tobat jadi ulama, jadi wali. Ya Allah, ada orang seperti itu. Cerita yang masyhur, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini kan beliau kutub. Wali kutub itu pemimpin wali di zamannya. Wali itu ada, ala inna auliya Allah. Ini dari mana Maryam? Buah-buahan yang adanya hanya di waktu kemarau, saat itu di musim hujan ada. Kan aneh. Kalau musim hujan, buah-buahan musim kemarau ada. Aneh. Ponakanku satu ini, perempuan cilik ini, Maryam ini, kok aneh dia? Wahai pamanku, ini dari Allah. Ini dalil wali. Orang yang dekat sama Allah itu ada. Keramat itu namanya. Ahli ibadah, istiqomah, hatinya bersih sampai mengeluarkan keramat. Nah di situ Syekh Abdul Qadir Jailani pemimpinnya para wali dan terkenal sudah beliau. Ada orang maling ke rumahnya. Singkat cerita saat itu ada posisi kewalian yang kosong, yang meninggal. Akhirnya maling itu jadi wali. Maling melebu ning omahe wali, niate maling keluar jadi wali. Subhanallah, ada orang kayak gitu. Dipilih sama Allah. Dan ini juga terjadi di zaman Sayyidina Abu Bakar Al-Adni. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Oh, itu wali besar juga. Datang ke Aden itu hujan susu. Putra Abdullah datang, wahai langit, putra Abdullah datang, sambut. Hujan susu, Pak, susu murni asli. Sampai sekarang di museum di Tarim di Aden sana masih ada botol dan isi susu yang dulu jatuh dari langit. Masih ada sampai sekarang. Itu juga sama, ada orang maling ke rumah beliau. Sama kayak itu, ada wali yang meninggal, harus ada manusia yang diangkat untuk menggantikan posisinya. Kalau tidak, musibah akan turun ke bumi. Setiap zaman itu ada walinya. Di dunia ini semuanya ada walinya. Nah, ada wali, wes bubar di bumi. Cuman kita tidak tahu, ditutupi sama Allah. Karena ini maling keluar jadi wali, sama persis kayak ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada orang-orang yang seperti itu dipilih oleh Allah. Dan ini hak asli prerogatif tidak bisa diganggu-gugat, menunjukkan Allah itu maha kuasa, boleh melakukan apa saja karena memang Dia satu-satunya Tuhan yang menguasai semuanya. Tapi ini jarang. Apakah kita bisa? Bisa, siapapun bisa, Pak. Dipilih oleh Allah seperti itu bisa. Tiba-tiba wali jadi bisa. Para ulama mengatakan orang yang biasanya dipilih itu bisa dapat thariqatul istibah, pilihan dari Allah itu biasanya hatinya itu hati yang pecah terus, merasa tidak punya apa-apa, betul-betul hatinya tidak merasa apa-apa. Itu biasanya orang akan dipilih sama Allah. Yang dia rasa cuma dosa dok, betul-betul merasa paling hina sedunia. Itu orang biasanya kayak gitu, dipilih sama Allah itu biasanya gitu. Karena itu Al-Imam
Di kitab itu disebutkan Al-Imam Ar-Rifai. Saya belum hafal, panjang ini saya baca. Nadartu ila turuq al-musilati ila Allah. Aku melihat jalan-jalan yang menyampaikan kita sama Allah, sama ampunan Allah banyak. Fara'ituha jami'an muzdahama. Tapi jalan yang begitu banyak ini, itu tak lihat semuanya sudah sesak, sudah penuh. Ibarat pintu sudah sesak, gak iso mlebu, angel mlebune. Mau lewat sodako, saya mlebu sampai diterima Allah sodakoe, wangel kakean wakeh. Ibarat pintu sudah yang masuk lewat itu kakean. Mau lewat ini yang menghasilkan ridhonya Allah itu banyak, tapi sudah berdesakan semua ini. Tapi ada satu pintu yang masih kosong, melompong. Apa itu? Wa nadurtu ila tariqit tadallul wal inkisar fa idza huwa farigun lazdihama alaih. Aku lihat satu pintu yang kosong, bisa menyampaikan ridho Allah. Siapa aja bisa masuk situ, tidak ada desak-desaan, bisa masuk plung. Apa itu? Yaitu dengan cara hancurnya hati kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jasanya banyak tapi tidak pernah merasa berjasa. Ibadahnya banyak tidak pernah merasa ibadah. Ini saya ngangel, Pak. Ngangel ini. Dan ini jalan yang paling kosong. Orang lebih sanata hatinya, merasa ingkisar, remuk hatinya di hadapan Allah. Yang dia punya merasa hanya kekurangan, dosa. Itu biasanya orang yang seperti itu istiba nanti dipilih oleh Allah. Ini tadi Saharatu Fir'aun, juru sihirnya Fir'aun itu gara-gara merasa sama Nabi Musa ini. Nabi Musa ini ada rasa menghormati Nabi Musa. Mereka merasa agak rendah sama Nabi Musa. Nabi Musa sampai dulu apa kami dulu, mempersilahkan dulu. Ini berarti kan mereka merasa rendah, ada intisar di situ, ada merasa rendah di depan Nabi Musa. Ternyata dipilih mereka sama Allah. Jadi orang beriman, semuanya jadi orang beriman, masuk surga semua 15.000 orang. Tapi dibunuh semua sama Fir'aun. Merendah hati, yang merendah, tidak mau dianggap orang yang saya jasanya tidak disebut, bahkan nggak disebut pun tidak apa-apa. Nah sekarang kan enggak. Ini penyakit hati yang paling wangil soalnya. Contoh wis ibadah apa haji, gak ada celok haji. Undangan kok gak kayak aku wis kaji ben itu. Mau les jenengku gak ada hane. Ini jauh dari intisar. Hati merasa. Ini paling wangil memang, Pak. Hati yang enggak merasa punya apa-apa di hadapan Allah, enggak merasa punya apa. Ini yang luar biasa. Ini orang yang dipilih Allah cuma dapat ridhonya Allah. Masya Allah. Nah ini orang-orang yang istighfarnya seperti itu. Hatinya betul-betul rendah, kayak gelas remuk, pior. Di hadapan Allah itu enggak punya apa-apa. Karena itu Allah mengatakan apa? Kakafani ilmu Rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa inkisari. Sudah cukup Allah itu tahu. Ana abdun soro fakhri dimna fakhri waqtirori. Aku ini hamba yang kebanggaan seorang hamba yang sejati itu saat aku merasa butuh sama Allah dan aku tidak punya apa-apa, hancur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatiku tidak punya apa. Ini ana abdun soro fakhri. Aku seorang hamba yang bangga kalau aku bisa merasakan hatiku rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, saking bersihnya hati. Ini jalan pertama, jalan Allah yang milih, Allah yang pengen kenal kita, sehingga tobat, bisa jadi ulama besar, bisa jadi wahyu langsung. Ini biasanya semua orang bisa. Biasanya yang dipilih oleh Allah seperti itu, hatinya ada ingkisar, merasa remuk, merasa tidak punya apa-apa tadi. Betul-betul hatinya merasa tidak punya apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, thariqul hidayah. Cara mengenal Allah itu jalan hidayah. Ya seperti kita ngaji, ibadah. Nah pengen selamat ning akhirat ya banyaknya ibadah. Ini jalan umum. Nih, jalan umum untuk sampai ridho Allah ya banyaknya ibadah, tinggalkan maksiat.
Ini jalan umum, semua orang ini dari hamba yang berusaha itu dari hamba, usahanya dari hamba ini. Maksudnya kita yang menempuh jalan itu. Kalau yang tadi itu Allah yang buka jalan. Kalau yang ini kita yang berusaha berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kadang ada yang 10 tahun baru merasakan nikmat ibadah. Terus tanda-tanda sampai kepada Allah itu ibadah nikmat. Baca Quran nikmat. Tidak baca Quran tidak iso. Seperti kita tidak bisa kalau tidak makan. Mau jamaah nikmat. Dan tidak ada kepaksaan nikmat jamaah. Tidak jamaah ya Allah kayak ada yang kurang. Kayak orang yang belum makan ya Allah lapar. Orang yang dia tuh ibadah, berbuat baik, nanti lama-lama dia sampai mendekat sama Allah, rasa akan nikmat itu. Mau tidak jamaah tidak iso. Terus ditinggalkan berjamaah. Gelisah, mau tidak baca wirid, tidak baca Quran, tidak iso. Ini tanda sudah mulai dekat sama Allah. Nikmat ibadah. Sebagaimana mulut kita nikmat makan, minum, roh kita, jiwa kita itu ada makanannya apa? Ibadah. Makanannya apa? Ilmu, ngaji seperti ini. Ini semua adalah jalan, thariqul ihtidah, jalan hidayah yang kita tempuh. Tujuannya apa? Ya cari ridhonya Allah. Ini kebanyakan manusia harus lewat jalan ini. Dan ini yang kita bisa usahakan. Kalau yang nomor 1 tadi pilihan itu tidak bisa. Itu murni dari Allah. Jangan macam-macam, jangan main-main dengan jalan itu. Oh saya harus masuk surga. Kayak tadi hadis itu gitu kok. Ngasih minum anjing masuk surga. Saya tidak sholat, saya sudah ngasih minum orang banyak, bantu orang banyak, saya pasti surga. Ini namanya orang tertipu dengan cerita-cerita. Dia salah mengambil hikmahnya. Hati-hati, nah kita harus tetap tempuh jalan hidayah, ibadah yang benar. Nah, kalau ada orang yang dipilih oleh Allah, dipilih Allah yang milih, itu sudah saya peduli. Ankola amalmu sidik, nggak peduli sudah. Kamu sudah sampai ridhonya Allah. Ahli sihirnya Fir'aun, mereka orang yang dipilih oleh Allah. Kalau sudah dipilih sama Allah, tidak peduli sebelumnya mau dosa sebesar apa, maksiat sebanyak apa, tidak peduli, tidak perlu itu sudah, tidak perlu disesali, sudah sampai sama Allah, sudah sampai ke ridho Allah. Nah, ini maksud dari hikmah yang ke-8 ini. Orang-orang yang sudah dipilih Allah, tidak usah mikir, tidak usah terlalu mikir dengan amal yang sudah berlalu. Kalau dipilih sama Allah, wes hangus kabeh itu dihapus semua sama Allah, bahkan diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga kita semua di dunia ini wajib menempuh jalan yang kedua, jalan hidayah. Ini wajib kita tempuh. Adapun jalan pertama itu bonus dari Allah. Siapa tahu dengan menempuh hidayah ini, jalan ini kita akan dipilih oleh Allah. Siapa tahu. Karena itu jangan sampai kita terbujuk dan tertipu saat kita mendengar keterangan-keterangan yang seperti itu. Banyak orang yang salah paham seperti itu. Pas tidak wajib sholat, ini aja masuk surga itu gampang. Ini orang tertipu. Dia tertipu dengan ya pikirannya sendiri. Dia mengambil kesimpulan sendiri yang salah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu moga-moga kita semua dikuatkan hidayahnya oleh Allah. Moga-moga diberi keistiqomahan oleh Allah. Setelah istiqomah, semoga diberi rasa nikmat dalam ibadah. Nikmat dalam ibadah itu nikmatnya luar biasa. Semoga kita bisa merasakan nikmatnya ibadah, sehingga setelah umur yang panjang kita bertemu sama Allah dengan kerinduan, dan Allah pun rindu untuk bertemu dengan kita. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf dan minal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.